Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 943, calon guru penggerak karang 9, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kali ini kami akan memaparkan terkait ruang kolaborasi modul 2.2, implementasi pembelajaran sosial dan emosional pada jenjang pendidikan SMA. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan 3 orang hebat yang mendampingi kami selama menyelesaikan tugas-tugas kami di LMS, termasuk juga ruang kolaborasi modul 2.2 ini, yaitu ada Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator, Ibu Ana Agung Kompiang Rusmini, dan Ibu Erni Sukanti selaku pengajar. Baik, selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ada saya, Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Islam, Ibu Wayan Supartini dari SD Negeri 1 Kesiut, Bapak Iwayan Saputra dari SD Negeri 3 Slimara, dan Ibu Gusti Ayu Putu Diani dari SD Negeri 1 Denbantas. Satu kalimat motivasi tentunya dari kelompok kami. Hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama kita bisa kerjakan banyak hal. Dari Helen Keller. Selanjutnya pembelajaran sosial emosional yang sudah kita pelajari di modul 2.2, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, yaitu tidak hanya peserta didik, tapi juga PTK, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun tujuan pembelajaran sosial emosional yaitu untuk melatih kompetensi sosial emosional peserta didik sehingga tercapai keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional yang dapat menghantarkan mereka menjadi individu-individu yang selamat dan bahagia. Berikutnya implementasi atau penerapan PSE bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengajarkan kompetensi sosial emosional KSE secara spesifik dan eksplisit. Yang kedua, mengintegrasikan KSE ke dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. Yang ketiga, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Dan yang terakhir, memengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Pembelajaran sosial emosional atau PSE berisi keterampilan-keterampilan yang diperlukan murid untuk yang pertama dapat bertahan dalam masalah, yang kedua memecahkan masalah, dan yang ketiga mengajarkan murid menjadi orang yang berkarakter baik. Kompetensi sosial dan emosional KSE ada 5. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pendekatan SEL, yaitu Social and Emotional Learning. Pendekatan SEL yang efektif sering menggabungkan 4 elemen yang diwakili disebut dengan akronim SIF, yaitu S yang pertama sequential, yaitu berurutan,
yakni kegiatan yang terhubung dan terkoordinasi guna mendorong pengembangan keterampilan. Yang kedua, aktif, yaitu pembelajaran aktif yang melibatkan murid untuk menguasai keterampilan dan sikap baru. Yang ketiga, fokus, yaitu fokus pada unsur pengembangan keterampilan sosial maupun personal. Yang keempat, eksplisit, yaitu tertuju pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional tertentu secara eksplisit. Baik, lanjut untuk tugas 3.1, diskusikan dan susunlah 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampuh, dan tuliskan dalam tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Yang kedua, susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Selanjutnya, 5 ide penerapan KSE kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah pengembangan KSE kesadaran diri. Dikembangkan yaitu kesadaran diri, bentuk implementasi integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Deskripsi guru menanyakan tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang diminati murid. Anak-anak, kira-kira apa ya hal di luar pelajaran yang sedang kalian minati sekarang? Coba tuliskan pada secari kertas mengenai apa, kemudian ceritakan. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan murid, dilakukan di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran bagian pendahuluan dalam waktu 10 menit. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah secari kertas dan ballpoint. Dan berikut adalah ilustrasinya, yaitu anak-anak, kira-kira apa ya hal di luar pelajaran yang sedang kalian minati sekarang? Coba tuliskan pada secari kertas mengenai apa, kemudian ceritakan. Saya, Bu, mau bercerita musik. Saya mau bercerita tentang drakor kesukaan saya, Bu. Nah, untuk kegiatan ini ada pada kegiatan pendahuluan waktu 10 menit. Melalui kegiatan inti, murid dapat mengidentifikasi emosi dalam diri. Dan KSE manajemen diri. Yang dikembangkan manajemen diri, bentuk implementasi integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Deskripsi, guru mengambil jeda agar murid tidak terbelenggu dengan rasa tidak nyaman dengan cara melakukan relaksasi teknik stop, kemudian memvalidasi murid dan memberikan penguatan. Ayo anak-anak, kita ambil jeda sejenak. Coba berdiri semua. Ambil nafas panjang, tahan. 1, 2, 3, lepas dengan pelan dan rasakan. Mari kita ulangi 2 kali lagi. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan murid, dilakukan di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran bagian inti dalam waktu 5 menit, tidak dibutuhkan peralatan, hanya membutuhkan prosedur yang diucapkan secara langsung oleh guru. Ayo anak-anak, kita ambil jeda sejenak, coba berdiri semua. Ambil nafas panjang, tahan. 1, 2, 3, lepas dengan pelan dan rasakan. Mari kita ulangi 2 kali lagi. Hah, 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 hah. Kegiatan ini berlangsung pada kegiatan pembelajaran inti waktu 5 menit. Melalui kegiatan ini, murid dapat yang pertama mengelola emosi diri, yang kedua menggunakan strategi pengelolaan stres, yang ketiga membantu untuk membangun mindful. Selanjutnya pengembangan KSE kesadaran sosial. KSE yang dikembangkan kesadaran sosial, bentuk implementasi integrasi praktek pengajar guru dan kurikulum. Skenario penerapan, deskripsi. Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif dan membentuk kelompok untuk mengadakan diskusi. Sekarang kalian membentuk 4 kelompok ya. Kemudian silakan berdiskusi mengenai topik, misalnya persebaran penduduk di Indonesia yang telah Bapak Ibu sediakan di LKPD. Diskusikan dengan baik, gunakan bahasa yang baik dan hargai teman kalian jika ada perbedaan pendapat.
Deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan murid, dilakukan di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran bagian inti dalam waktu 30 menit. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah LKPD. Baik, ilustrasinya seperti ini. Sekarang kalian membentuk 4 kelompok ya, kemudian silakan berdiskusi mengenai topik, misalnya persebaran penduduk di Indonesia yang telah Bapak Ibu sediakan di LKPD. Diskusikan dengan baik, gunakan bahasa yang baik, dan hargai teman kalian jika ada perbedaan pendapat. Saya tidak sependapat. Menurut pendapat saya, kegiatan ini terjadi pada kegiatan pembelajaran inti waktu 30 menit. Melalui kegiatan ini, murid dapat mempertimbangkan pandangan orang lain, mengakui kemampuan orang lain, dan merasakan dan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya, pengembangan KSE keterampilan relasi. KSE yang dikembangkan keterampilan relasi. Bentuk implementasi, integrasi praktek mengajar, guru dan kurikulum, skenario penerapan, deskripsi. Guru meminta murid memecahkan masalah bersama kelompok masing-masing. Setelah kalian tadi berdiskusi mengenai topik dalam LKPD, kemudian kalian baca deskripsi kasus di LKPD. Pecahkan kasus tersebut bersama dengan kelompok masing-masing. Silahkan kalian bekerja sama yang baik dan kompak dengan sesama anggota di kelompok kalian. Agar masalah mudah dipecahkan bersama, gunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan murid, dilakukan di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran bagian inti dalam waktu 30 menit. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah LKPD. Nah, untuk ilustrasinya adalah sebagai berikut. Setelah kalian tadi berdiskusi mengenai topik dalam LKPD, kemudian kalian baca deskripsi kasus di LKPD. Pecahkan kasus tersebut bersama dengan kelompok masing-masing. Silahkan kalian bekerja sama yang baik dan kompak dengan sesama anggota kelompok kalian. Agar masalah mudah dipecahkan bersama, gunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Saya setuju. Ya, seharusnya memang begitu solusinya. Begini karena maka artinya bisa diambil solusi. Pada kegiatan pembelajaran inti waktu 30 menit. Melalui kegiatan ini, murid dapat pertama berkomunikasi efektif, yang kedua mengembangkan hubungan positif, yang ketiga mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Pengembangan KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE yang dikembangkan, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, bentuk implementasi integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Deskripsi, guru meminta murid merefleksikan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, anak-anak, menurut kalian apakah penting mempelajari topik hari ini? Berikan alasan kalian. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah guru dan murid, dilakukan di dalam kelas pada saat kegiatan pembelajaran bagian penutup dalam waktu 10 menit. Tidak memerlukan peralatan, hanya membutuhkan arahan dari guru. Nah, untuk ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, menurut kalian apakah penting mempelajari topik hari ini? Berikan alasannya. Saya, Bu. Penting sekali, Bu, karena sangat penting, Bu. Kegiatan ini terjadi pada kegiatan penutup waktu 10 menit. Melalui kegiatan ini, murid dapat menunjukkan keterbukaan pikiran, berlatih membuat keputusan yang beralasan setelah menganalisis informasi, data, dan fakta saat pembelajaran. Nah, soal yang kedua adalah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE kompetensi sosial emosional untuk PTK pendidik dan tenaga kependidikan. Bentuk penguatan belajar sesi berbagi praktik baik, KSE yang dikembangkan, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan. Deskripsi berbagi praktik baik dengan cara mengadakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan kompetensi sosial dan emosional terintegrasi dalam pembelajaran di kelas pada forum guru SMA dan SMK se-Kecamatan Tabanan. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah saya sebagai pemateri dan rekan sejawat.
dilakukan di sekolah pada saat hari efektif di luar jam pembelajaran selama kurang lebih 2 jam. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah materi PSE yang terintegrasi dengan pembelajaran, contoh penerapan beserta dokumentasi yang telah pemateri lakukan di kelas, laptop, LCD, dan proyektor. Bentuk penguatan berkolaborasi, KSE yang dikembangkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan. Deskripsi mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat teknis pelaksanaan penilaian formatif atau PTS penilaian tengah semester. Skenario penerapan deskripsi tambahan yang terlibat adalah panitia penilaian formatif PTS dilakukan di dalam kantor guru pada saat hari efektif di luar jam pembelajaran selama kurang lebih 2 jam. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah laptop, buku catatan, LCD, dan proyektor. Berikut kami lampirkan tentunya dokumentasi kegiatan diskusi pertama di ruang kolaborasi modul 2.2 dan dokumentasi hari kedua presentasi ruang kolaborasi modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Adapun kutipan yang dapat kami ambil, yaitu mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Aristoteles, filsuf. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pembelajaran sosial dan emosional ialah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh semua komunitas sekolah sehingga memungkinkan anak serta orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif tentang aspek sosial dan emosional. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional, PSE berisi keterampilan-keterampilan yang diperlukan murid untuk yang pertama dapat bertahan dalam masalah, memecahkan masalah. Kesimpulan, murid belajar untuk memperoleh pengetahuan ketika hati mereka terbuka, terhubung dengan lingkungan sekitar, serta memiliki tujuan. Lewat PSE, pembelajaran sosial dan emosional, guru bisa menciptakan kondisi yang mengizinkan semua murid belajar. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional, yang pertama memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengolah emosi, kesadaran diri. Yang kedua menetapkan dan mencapai tujuan positif pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan membangun relasi, dan yang terakhir membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pendekatan social and emotional learning yang efektif sering menggabungkan 4 elemen yang diwakili disebut dengan akronim SHIFT, yaitu S yang pertama sequential, berurutan yakini kegiatan yang terhubung dan terkoordinasi guna mendorong pengembangan keterampilan. Yang kedua, aktif atau pembelajaran aktif yang melibatkan murid untuk menguasai keterampilan dan sikap baru. Yang ketiga, fokus, yaitu fokus pada unsur pengembangan keterampilan sosial maupun personal. Yang keempat atau yang terakhir, eksplisit, yaitu tertuju pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional tertentu secara eksplisit. Dan balik yang sudah kami dapatkan dari ruang kolaborasi presentasi yaitu dari Bapak Suryanta, di mana disampaikan oleh beliau agar penggunaan tulisan pada slide diperbesar lagi agar mudah dibaca. Dan sudah kami perbaiki dan tentunya akan menjadi evaluasi juga bagi kami pada RUT selanjutnya. Selanjutnya penguatan dari Bu Wayan Ekayanti selaku fasilitator yaitu kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosi Daniel Goleman, dikembangkan Castle yaitu Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning pada tahun 1995. Sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional PSE, konsep PSE berdasarkan kerangka Castle tersebut dikembangkan Daniel Goleman bersama sekelompok pendidik, peneliti, dan pendamping anak.
PSE berbasis penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Penerapan PSE di kelas ada 3, yang pertama PSE rutin, yang kedua PSE terintegrasi mata pelajaran, dan yang ketiga PSE protokol. Pertama adalah PSE rutin, merupakan penerapan PSE yang terjadwal, misalnya kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah seperti kegiatan membuat lingkaran pada pagi hari di mana masing-masing siswa menulis atau menyampaikan apa yang akan dicapai selama belajar pada hari tersebut. Yang kedua, PSE terintegrasi mata pelajaran dapat dilakukan di sela-sela penyampaian materi, misalnya dengan diskusi kasus atau diskusi penyelesaian masalah secara berkelompok. Yang ketiga, PSE protokol menjadi kegiatan sekolah yang sudah menjadi sebuah tata tertib dan kebijakan sekolah dilakukan secara mandiri oleh peserta didik, misalnya membangun hubungan sosial yang positif, penyelesaian masalah tanpa kekerasan, dan lain sebagainya. PSE dengan stop, take a deep breath, observe, and process. Artinya S, berhenti, T, ambil nafas dalam, O, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, P, selesai dan lanjutkan. Stop sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh atau mindfulness, meredakan ketegangan, mengembalikan, dan membangun fokus murid. Baik, sekian pemaparan kami terkait ruang kolaborasi Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional dari kami kelompok 3, kelas 943, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Matur suksema. Thank you. Terima kasih.